Coba kita mulai. Angkanya kita hilangin dulu lah. Kan. Baik, saldo menurut rekening bank. Saldo per 31 Desember berapa? Coba bacakan. 762.200, Pak. 762 200. 200. Terus penerimaan Oktober 2817 400. 2817 400. 2 juta. Iya, Pak. Oke. Pengeluaran Oktober Pengeluarannya 2.486.200. saldonya 1033 1.093.400. sama main di bawah ya. Rumusnya itu. Ya kan? Kita sekalian cek lah ya kan biar cepat. Ini jumlah ke bawah, ini jumlah ke samping. Nah ini kan. Sambil ngecek kalau kita nggak salah kamar atau salah lokasi ya kan. Baik. Coba dari soal. Mana soalnya? Saya nggak ada buka soalnya. Mana dia? Oh ini ya. Oke. Dari si Padi saya buka jadinya. Oke. Saldo penerimaan. Ini menurut bank ya. 62. Nah, adakah pembedanya? Oh, ada setoran dalam perjalanan katanya. Ya. Ada setoran dalam perjalanan. Ada setoran dalam perjalanannya bulan, berarti ini bulan September ya. Bulan September, ini bulan Oktober. Baik, yang setoran dalam perjalanan. Apa? Setoran dalam perjalanan September berapa? 320.000. 320.000. Yang lain lah orangnya, Berapa? 320.000, Pak. 320.000. Nah, ini positif atau negatif? Positif, Pak. Positif kan? Jadi dia menambah ya. Dia menambah karena dia belum termasuk di sini, jadi kita masukkan. Sedangkan dia dimasukkan di bank sebagai penerimaan di bulan Oktober. Maka di sini dikurangkan. Nah, coba perhatikan di sini. Saya pastikan lagi kalau saya merahkan lah ini misalnya. Oh ini mengurangkan gitu. Nah, intinya. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahnya enggak ada. Oke, ini yang setoran dalam perjalanan September bulan lalu. Karena ini kita kan di bulan Oktober. Sedangkan di bulan Oktober ada setoran dalam perjalanan berapa? 360.000, Pak. 360.000, Pak. 360.000. Nah, ini positif. Karena seharusnya dia dimasukkan di Oktober. Tapi tidak ada di Oktober. Yang 360 ya, tidak ada di Oktober. Dia ada di November sebenarnya. Tidak ada jadi kita letak yang sebenarnya, kita posisikan dia ke sebenarnya. Di sini dia sebenarnya. Nah, ini pastinya harusnya menambah saldo bank. Coba perhatikan di bawah ya. Di bawah ini terus pas dia ya. Ini untuk koreksi kita. Oke, ini untuk setoran dalam perjalanan. Ada cek dalam peredaran dia. Ada cek dalam peredarannya? Ada, Pak. Oke, bulan September. Berapa?
$344,800 Pak. 344,800. Ini mengurang atau menambah? Mengurang Pak. Mengurang. Ya, ini mengurang dia. 344,800 ini mengurang. Kenapa? Saya ingat lagi karena dia memang dibuat di pengeluaran dia seharusnya di pengeluaran September tapi tidak ada di pengeluaran September. Maka dia mengurangi saldo September. Ya. Tuh. Dan bank secara umum, saya nggak bisa bilang pastikan, secara umum dia meletakkannya di pengeluaran Oktober, padahal dia di pengeluaran September. Salah, dia bukan. Jadi mengurangi atau menambah ini? Ini mengurang atau menambah? Mengurang, Pak. Mengurang, Pak. Mengurang. Karena memang ini pengeluaran kan gitu ya, harusnya mengurang. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita kan membuat pengeluaran di bank ini, kenapa saldonya nggak berubah? Kenapa saldonya nggak kita berubah? Kan gitu kan. Ini kan perkoreksian kita. Di rekening bank sebenarnya kan ini nggak ada. 344,800 ini kan nggak ada. Agak ada, maksudnya bukan di sini dia seharusnya. Ada, tapi bukan di sini. Ada dia di sini. Udah termasuk. Yang kita maksudkan, kita kan mau mengoreksi. Ya enggak ada. Jadi kalau nggak kita kurangi, Pak, ya gimana mau kita kurangin? Karena yang tercatat di rekening, di buku tabungan, itu segini. 2486, saldonya itu ini. Jadi nggak bisa kita robah saldonya ini. Karena memang sudah tercatat seperti ini dia. Kita hanya merubahnya di form rekonsiliasi ini. Ya. Kalau secara realnya tidak. Oke, Oktober. Nah, kalau Oktober ada? Ada, Pak. Berapa? Sebutkan angkanya. 322.400. 352. 22 Pak. 322.400. 322.400. Nah, kalau pengeluarannya bertambah, tentu di sini saldonya berkurang, Pak. Saldonya berkurang. 322.400. Perhatikan, kita terus posisinya pas ya, yang ke bawah ini. Yang 131 ini pas dia ke bawah. Tidak berbeda gitu loh bahasanya. Nah, kalau nggak dari tadi lah mungkin bapaknya ya kan. Agak besar sedikit. Baik. Ada lagi yang mau dikoreksi di buku tabungan bank? Jasa giro, Pak. Jasa giro itu di apa? Di buku ledgernya. Jasa giro, biaya administrasi. Nah. Kalau uang kas tidak disetor, Pak? Uang kas tidak disetor. Uang kas tidak disetor itu kemana? Berarti itu kan sebenarnya deposit in transit juga, itu ya kan? Uang kas sudah keluar, udah disetor tapi nggak disetor, gitu maksudnya. Kan itu kan? Iya Pak, ya Pak. Wah, uang kas tidak disetor, berarti sebenarnya sudah disetor, tapi tidak berarti sama lah dengan. Tapi bukan, kalau ini kan udah jelas-jelas setoran dalam perjalanan itu kan memang konsepnya banknya yang salah. Tapi kalau yang uang kas nggak disetor, ya disetorkan lah harusnya. Ya yang di bank nggak ada salah, di perusahaan lah yang salah, dibalikkan lah. Ya uang kas nggak di bank ini, karena nggak disetor, ya kan. Lalu apa lagi? Koreksi penerimaan piutang, Pak. Koreksi penerimaan piutang dicatat sebesar 202, dicatat sebesar perusahaan sebesar 204. Perusahaannya yang salah kan?
Iya, perusahaannya salah itu perusahaan lah. Ya, perusahaan. Jadi berarti untuk yang ini tidak ada bank error berarti. Nah, banknya baik-baik saja. Ya, banknya baik-baik saja. Nah, seperti inilah saldonya. Sampai saat ini seperti ini dulu. Baru kita masuk ke yang saldo menurut ledger bank. Ya, saldo menurut ledger bank. Berapa saldo menurut ledger bank? Untuk ini, untuk saldo per 30 September. 753.600, Pak. 753 600. 600. Penerimaannya 2961.400. 61.400. Lanjut, pengeluarannya 2487. 2487 100. Iya, Pak. Berarti saldonya coba kita cek saldonya. Salah, Pak. Ini kok jadi hilang? Betul. 2.487.000, Pak. 2.487. Oh, ini belum ada ini rumusnya. Ini tambah. Oke. Nah, ini apa jadinya saldonya? Saldo per 30. 1.228.000, Pak. Ya, seperti yang di bawah ya. 228. Persis ya, seperti yang di bawah. 12. Ini sumnya ke atas, ini sumnya ke samping. Baik. Pertama tadi kalian bilang mau administrasi bank. Tadi yang pertama di soal apa? Jasa ya? Jasa giro, Pak. Jasa giro ini bunga sebenarnya kalau di konven. Ya, kalau di kita, kalau di syariah itu bisalah seperti bagi hasil ya. Wadiah, apa namanya, nisbahnya. September ya. September, Oktober. Nah, lalu di sini nanti administrasi bank ya. Administrasi bank September, Oktober. Ini kita baik untuk yang ini, untuk yang jasa giro. Jasa giro itu pendapatan bagi kita, ya, pendapatan bagi perusahaan. Ingat, kita posisinya di perusahaan. Berapa jasa gironya untuk bulan September? 12.000, Pak. Jadi perlakuan jasa giro dan administrasi bank itu sama. Tapi kalau administrasi bank dia bersifat biaya, sedangkan jasa giro dia bersifat pendapatan. Ya, ataupun bagi hasil nantinya, bagi hasil dari bank, itu dia bersifat pendapatan. Nah, kalau dia bulan September, dia berarti belum termasuk di sini. Belum termasuk di, atau kita, ya, kita apakan aja, kita split. Mana dia splitnya? Freeze. Ini. Freeze. Loh. Split, mana split? Oh, ini split. Nah. Nah, ini dia ya. Nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau jasa giro bulan September, berarti dia belum masuk di September. Kan gitu. Ini kan menurut ledger bank nih, ledger kita.
ledger perusahaan kan, ledger bank perusahaan. Jadi di sini belum termasuk dia. Jadi kita masukkanlah. Berapa tadi? 12? 12.000 Pak. 12.000. Dia 12.000-nya ini menambah ya. Tapi biasanya itu dimasukkan oleh perusahaan kita masukkannya, perusahaan masukkannya di penerimaan bulan Oktober, maka di sini dia berkurang. Sini maksudnya. Biar saya mengurangi. Gini dia. Kalau di Oktober, dia masuknya di November. Kita masukkan dia di penerimaan bulan. Berapa penerimaannya? 16.000 Pak. 16.000. Ini akan menambah saldo per Oktober. Nah, ini untuk konsep jasa giro ataupun misbah atau apapun bagi hasil kan gitu ya. Ingat, kita di sisi posisi perusahaan. Berbeda dengan terbalik dengan yang administrasi bank. Administrasi bank sini mengurang di sini. Saldonya mengurang. Berapa di sini? September administrasi bank 2.400 Pak. 2.400 Pak. 2.400. Dia mengurang. Dia bukan pengeluaran bulan. Dia tidak dibukukan di September, maka kita bukukan. Dibukukan perusahaan dia di pengeluaran bulan Oktober. Nah, ini yang kita kurangkan. Janganlah di pengeluaran bulan Oktober. Itu sebenarnya pengeluaran bulan September. Sedangkan di administrasi Oktober dia menambah berarti berapa di sini? 3.200 Pak. 3.200. Karena dia menambah pengeluaran, maka dia mengurangi saldo. Nah, seperti ini. Kok beda? Oh, enggak, sama ya. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, tadi apa tadi? Setoran ya? Tidak setoran. Setoran tidak disetor. Setoran tidak disetor, tentu berarti tidak ada masalah di bank. Dibalikkan lagi dia ke bulan berapa itu? Bulan Oktober ya? Oktober Pak. Oktober Pak. Setoran tidak disetor berarti kan sebenarnya di bank dianggap sebagai penerimaan tapi tidak ada. Kan gitu kan? Tidak ada karena memang tidak disetor. Tentu tidak ada di penerimaan. Di sini dibikin orang itu di sini masuk dia ke dalam ini. Masuk ke dalam 2961 ini. Iya masuk. Tapi sebenarnya dia tidak disetor. Ya berarti ini harus dikurangi dong. Berapa tadi? 8.000 Pak. 8.000 yang dia tidak setor sebenarnya. Kalau tidak disetor 8.000 berarti dia mengurangi saldo. Dibilangnya disetor kan gitu ya. Padahal tidak disetor. Kan ya nggak ada lah di rekening bank kan gitu kan. Ya yang diperbaiki yang di mana? Yang di sini, yang di ledger bank, ledger perusahaan. Ya, ini kondisinya. Sedangkan yang company error satu, apa tuh company errornya? Apa? Saya pun enggak. Salah catat. Koreksi penerimaan piutang. Koreksi penerimaan. Seharusnya berapa? 202.400 tapi dicatat 204.000 Pak. Berapa selisihnya tadi tuh? 1.800. Nah, 1.800 ini sebagai lebih besar atau lebih kecil? Hah? Lebih besar. Lebih besar. Dicatat sebesar 204 oleh perusahaan. Oh, dicatat lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti kita kurangi dong. Ya. Kita kurangi berapa tadi? 1.800. 1.800.
Yang ini harusnya mengurangi saldo. Karena pengiriman berkurang, itu dia mengurangi saldo. Sorry. Kurang 1.800. Nah, seperti ini. Pak, tapi di situ di bulan September, Pak. Jadi dibuatnya di bulan Oktober gitu. Di bulan September itu? Iya, Pak. Salah catatnya. Oh, kalau salah catatnya di bulan September, yang kita perbaiki tentu yang di September. Ini salah berarti kita. September ya? Iya, Pak. Oke, kalau salah di bulan September, saldo berarti saldo bulan September salah. Kan gitu ya, berkurang 1.800. Kan gitu ya. Salah catat kebesaran. Berarti kita kurangilah saldo per 31 September. Otomatis di saldo bulan Oktobernya pun berkurang. Ya kan? Langsung ke sini dia. Ya kan? Karena kan dia nggak ada dicatat di sini-sini kan? Dia salahnya di sini. Ya, dia salahnya di September. Dia ngikut sebagai saldo awal. Kan gitu kan? Tentu yang kita kurangi adalah saldo akhirnya langsung. Karena di sini dia nggak ada kaitannya. Transaksinya di bulan September ya. Ya, transaksinya di bulan September. Iya, Pak. Nah, seperti inilah contohnya. Ya. Ada yang sama kita? Beda, Pak. Karena Ya. uang kas tadi, Pak. Yang mana? Uang kas tadi, Pak, masuk ke bank. Uang kas masuk ke bank. Yang setoran tidak disetor ini? Iya, Pak. Setoran tidak disetor. Coba kalau kamu pikirkan lagi. Setoran berarti kan sudah dibuat sebagai setoran oleh perusahaan. Tapi tidak disetorkannya. Artinya apa? Artinya perusahaan menganggap itu sudah harusnya menambah penerimaan. Penerimaan bank ya, ledger bank ya. Ini kan ledger bank nih. Ini ledger bank. Dia anggap sudah penerimaan di ledger bank, tapi nggak disetornya. Dia berharap sama dengan tengok di sini nggak ada, ditengok di Oktober nggak ada, di penerimaan Oktober nggak ada. Ya tentu kita koreksi lah, dibalikkan lagi dia, dikurangin lah. Ya tidak disetor, ya berarti saldo kasnya jadi nambah masih. Kan dibalikkan lagi harusnya sama orang itu ke saldo kas yang di on cash, on hand. Cash on hand-nya. Mula-mula dengan 8.000 nih jurnalnya nih. Di jurnalnya debit bank, kredit kas. Kan gitu. Debit bank, kredit kas di tangan. Dengan kondisi seperti ini dia harus balik jurnal. Balik jurnal. Dibaliknya kas di debit, kreditnya bank. Dengan adanya rekonsiliasi ini. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas di sini? Ya, yang 4 kolom ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, rumusnya tetap jalan nih. Ya kan nih, rumusnya jalan. Ya, berarti sama. Nah, inilah cara kalian membuatnya. Ya, bisalah nanti dikoreksi aja nanti yang kalian kerjakan itu kalian perbaiki lagi. Ya, kalian kerjakan yang benarnya. Yang 8 kolom. Yang 8 kolom udah? Belum ya? Berarti yang ini belum kalian buat 8 kolom ya? Udah, Pak. Kan soalnya ada 4 kolom sama 8 kolom. Nah, tapi yang si Adi ini kok cuma 4 kolom dibikinnya? Oh iya, 8 kolom ada. Oh iya, ada. Nah, kalau gitu ya kerjakan kalian lah yang 8 kolom dari sini. Yang ini nih. Kalian betulin. Sama nggak yang 8 kan beda kan? Dari yang sumber kita ini, dari yang saya tulis ini, kalian buatkan yang 8 kolomnya. Ya.
Tapi kalau ada yang kurang jelas, coba ditanyakan. Kalau memang sebenarnya ada satu soal yang cukup menarik yang sebenarnya lebih mendekati real, tapi nanti saya akan kasih ke kalian. Ya kan, yang di tes satunya aja lah ya. Ya di tes satunya aja saya kasih. Itu bagaimana caranya kalian bisa mendapatkannya. Ada satu model lagi, coba nanti kalian cari di internet atau bagaimana. Ada satu model soal rekonsiliasi lagi yang nggak seperti ini sih. Nggak dikasih tahu kita setorannya, outstanding check-nya nggak dikasih tahu, kita cari sendiri. Dan itulah sebenarnya yang realita ya. Itulah yang sebenarnya realita. Kalau ini dari mana kalian tahu ini? Kan nggak harus dicari dulu ini angka-angkanya ini. Tahu gimana caranya nyarinya? Nyarinya, kamu harus pegang rekening bulan September, kamu pegang rekening bulan Oktober, lalu kamu pegang buku ledger bulan September, ledger bank, kamu pegang ledgernya. Jadi 4 kamu pegang nih, gitu loh. Kamu pegang, kamu tengok, kamu teliti mana selisih kemana, mana keselisih kemana, baru dapat angka ini, angka yang di soal ini, dapatnya kayak gitu caranya. Jadi kamu harus cari dulu sebenarnya selisih-selisihnya itu dari rekening-rekening. Kamu nengokin di rekening, kamu nengokin di rekening, kamu nengokin di ledger, kamu tengokin di ledger. Nah, itu dia. Baru dapat selisih-selisih seperti ini. Kan gitu. Nanti di soal nanti kita akan coba seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu Pak di saldo sebenarnya di bank sama di ledger bank itu berarti beda Pak itu Pak. Oh, kok selisih? Oh, saya nggak perhatiin tadi. Kenapa bisa selisih nih? Berarti ada yang beda kita. Berapa selisihnya? 24.000. Oh, selisih toh. Tapi kok duanya rumusnya sama ya? Oh, selisihnya 24.000 ya? Ini 100.000. Ini soalnya jadi masalah ini. Kok bisa angkanya kurang? Sebenarnya ada perbedaan berarti kan yang masih belum dijelaskan. Jadi sebenarnya di sini ada 24.000 selisihnya. Nggak ada tambahan soal? Nggak ada Pak. Oh, ini dia model soalnya, model soal yang dicontohkan di apa itu ya, yang di materi itu. Jadi dia nggak merhatiin yang di sini nih. Ya, dia nggak merhatikan yang di sini nih. Dia merhatikannya cuman yang di selisih-selisihnya saja. Padahal sebenarnya rekonsiliasi itu seperti ini. Cuman yang masalah ini dia nggak. Kenapa bisa selisih? Ya kan? Jadi berarti ada kejadian lain sebenarnya yang merubah ini. Ya, ada. Kalau saya sih sebenarnya lebih kepatokan kepada saldo bank ya. Karena kecil kemungkinan saldo bank. Walaupun salah tapi walaupun ada kemungkinan salah tapi lebih dominan ya, lebih dominan di perusahaannya yang salah. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti saldo Septembernya ada yang kurang. Terus dia koneknya ke sini nih. Kurang-kurang semua ya. Kurang, sedangkan ini pun kurang juga ini. Ya kita ambil sifatnya aja jadinya. Kalau ini berarti coba kamu perhatikan apa yang berkurang di saldo September, berkurang juga di pengeluaran September. Itu sama seperti ini nih. Nih. Ya kan kasusnya?
sama seperti administrasi bank bulan September. Ini sama nih. Berarti bisa jadi ini salah jumlahnya dia ini. Coba kita perbaiki. Jadi kita perbaiki ya, kita tambahkan aja lah. 4. Kurang harusnya ya. Di sini berkurang. Nih, sifatnya sama seperti ini. Sedangkan yang ini sifatnya sama seperti ini ya. Setoran yang tidak disetor. Setoran yang tidak disetor. Berarti ada kesalahan. Nah, ini dia. Angkanya aja, mereka angkanya yang salah itu. Ya, angkanya yang salah. Mereka mengacu ke siapa, enggak tahu, tapi bisa jadi angkanya salah. Kita nengok dari sifat. Karena kok bisa dimasuk-masukin gitu, Pak? Karena kita lihat kalau kita paham sifatnya, kan tidak? Karena kita paham sifatnya, kita bisa mengkategorikan bahwa itu kesalahan ini kesalahan ini, kan gitu ya. Karena kita paham sifatnya dia seperti itu, baru kita masukkan. Ya. Jadi bisa saja memang angka-angkanya ini. Tapi ini nanti kita pahami sifatnya ya. Macam ini contohnya. Ini tindakan, baru sih ingat ya. Selanjutnya setelah kamu rekonsiliasi ini, kamu harus ada buat jurnal koreksi ya, atau jurnal adjustment. Jurnal koreksi. Jurnal koreksi. Ini harus wajib kamu lakukan setelah membuat rekonsiliasi. Ya. Apa jurnalnya? Ya, apa yang didebet kan gitu ya. Lihat di sini. Yang dikoreksi itu yang di bagian perusahaan ya. Yang di bagian perusahaan. Yang dikoreksi itu yang di bagian perusahaan, bukan yang di bagian bank, tapi yang di bagian perusahaan. Yang bisa dikoreksi itu yang di bagian perusahaan. Di sisi ledger perusahaan, ledger bank perusahaan ya. Jangan di yang lain ya, jangan yang di bank, yang di ledger perusahaan. Jadi di sini misalnya ini, jasa giro kan September misalnya. Jasa gironya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Berarti bank di debit, kreditnya jasa giro. Akan berapa? 12.000. Ini dia. Lalu yang di Oktobernya jurnal juga yang ini, yang 12.000 ini, yang 16.000 ini, ya. Jadi di bank bertambah 12.000 di September ya. Ini di bulan September. Sedangkan di Oktober dia bertambah, bank bertambah jasa gironya berapa nih? 16. Karena ini kan belum di jurnal ini. Ini belum di jurnal. Ya, ini belum di jurnal, jadi harus dibuat di jurnal dia di Oktober. Ya, di jurnal dia di Oktober
dan di September. Itu untuk yang jasa giro. Yang administrasi bank pun demikian. Administrasi bank pun gitu. Untuk yang September, ini yang ketinggalan kemarin saya apa. Kalau gini bukan banknya, tapi biayanya ya. Biaya administrasi bank di debit. Di debitnya mana dia? 16.000. Oh ini ya, 26.400 jadinya ya. 26.400. Kreditnya bank 26.400. Yang Oktober biaya administrasi banknya 3.200, banknya 3.200. Nah, setoran tidak disetor jurnalnya. Setoran tidak disetor itu debitnya apa? Setoran tidak disetor, debitnya debitnya kas, debitnya bank. Karena dia pengeluaran bukan? Kapan? Mengurangi penerimaan, kan gitu ya? Mengurangi penerimaan berarti banknya dikredit 108. Banknya, kasnya bertambah 100. Balik lagi dia ke kas gitu. Kalau setoran itu kan berarti kan kas di kredit, bank di debit. Karena setoran tidak disetor, maka dia kasnya di debit, kreditnya bank. Selanjutnya company error. Jurnalnya, bisa lihat jurnalnya apa yang bertambah, apa yang berkurang. Saldonya berkurang ini. Berarti bank berkurang. Oh ada itu apa yang berarti berkurang bank ya? Banknya berkurang di kredit berapa? 100 berapa? 1.800. Debitnya apa? Itu cek dibuat untuk kemana? Kan gitu. Kita kan nggak tahu ceknya dibuat untuk kemana. Ya kan? Ceknya dibuatnya untuk kemana itu? Cek itu kan? Penerimaan piutang. Penerimaan piutang penerimaan banknya kita kreditkan 1.800, debitnya penerimaan piutang, piutangnya 202, berarti piutangnya didebitkan, jadi tambah lagi piutangnya. Piutangnya sebenarnya 202. Tapi kita catat 204. Oh, ya paham. Berarti banknya, ini jurnalnya apa nih? Penerimaan piutang melalui bank. Tentu bank di debit, kreditnya piutang. Karena dia salah ngasih mencatatkannya, dibelinya 204, berarti kita robah lah, kita balikkan. Berarti di sini piutang apa gitu ya, piutang usaha gitu, debitkan 1.800, muncul lagi. Ataupun bisa jadi sebenarnya gini nampaknya nanti tuh, kita ada tagihan 8.000 tapi dibayar 9.000 kan gitu kan ya, tentu jadi negatif dia kan.
Nah, itu makanya nanti dengan jurnal koreksi ini, nilai yang 1.800 itu terkoreksi. Karena dia salah. Ingat, ini di September ya. Ini jurnalnya di September. Supaya di Oktober sudah terbagi, otomatis berubah ataupun menjadi benar. Karena ini nggak usah di jurnal lagi yang ini. Kita ke sini dia. Karena di sininya yang penyebab salah 1.800 ini ya 1.800 yang di sini. Makanya kita harus perbaiki yang di September. Buat jurnalnya kayak gini nanti ya. Nih. Ini buat jurnal kayak setelah selesai merekon, kamu buat jurnal koreksi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi nanti di 8 kolom pun demikian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada? Nggak ada? Biar hari Kamis kita ujian nih. Kamis ujian tes 1. Ya. Kalau tidak ada, kalian kerjakan yang 8 kolom. Kirim ke Kirim ke Sipadi. Tapi nggak semua orang yang Sipadi yang ngumpul ya. Apa masalahmu ini? Kenapa nggak ngumpul? Siapa yang nggak ngumpul di Sipadi? Ada si Wilda, ada si siapa lagi? Nggak lihat ini. Kenapa nggak ngumpul ini? Ada yang terlambat, ya udahlah. Kalau udah terlambat, apa lagi? Tapi ini Oktaviana nggak ngumpul, ya kan? Nike, kenapa nggak ngumpul Nike? Nike, Oktaviana, Wilda, apa masalahmu? Ada orangnya di sini? Ada? Mana dia? Wilda, apa masalahmu Wilda? Saya, Pak. Kenapa nggak dikumpul? Saya kumpul, Pak, di Sipadi, Pak. Nggak ada nampak. Ada, Kamu Pak. tidak... Saya kumpul, Pak. Wilda. Cuman, ya, Pak. Draft belum kamu send. Coba saya lihat ya, Pak. Tengok ini saya tunjukkan ke kamu nih. Nah, ini cuma monokoh dia, orang namanya aja sistem. Ini saya tunjukkan ke kamu. 7. Tab ya, tab. Share. Nah, nampak? Nih Wilda. Nggak dikumpul nih kan? Wilda Rahmana. Nih, draft belum dikumpulkan. Loh. Nih, tidak kumpul. Si Oktaviana tidak kumpul. Nike tidak kumpul. Jadi terdetek di sini. Berarti belum saya Adelia save, pun Pak. belum ada kumpul nih. Adelia belum kumpul. Tidak ada pengumpulan. Ya. Ini nampak dia tidak kumpulnya. Ya. Itu kamu draft itu apa? Siapa tadi? Si Wilda itu Iya, Pak. harus kamu okekan. Kamu istilahnya belum teroke, itu masih gantung dia di awang-awang. Pak, saya kirimkan dari email sekarang boleh, Pak? Boleh. Kirim. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Jadi tetap kalian usahakan, kalaupun tidak dari, kita tetap harus maksimalkan Sipadi, ya. Karena kalau enggak nanti istilahnya dianggap kita nggak belajar lagi. Itu kondisinya. Ya, jadi saya buka dulu yang di Sipadi. Kalian tulis di sini, kalian kirim penugasan.
saya buka penugasannya. Kalian kirim yang 8 kolom ya. Ingat di foto pakai nama kamu, jangan pakai kalau tidak ada nama kamu berarti dianggap bukan kamu yang ngerjain. Ya, bukan kamu yang ngerjain. Sebentar saya buka. Ini tanggal 25. Penugasan rekonsiliasi 8 kolom. Latihan rekonsiliasi 8. Kalian tulis di situ ya. Batas waktunya hari ini aja ya. Orang dikit aja kok. Jam 12 lah. Ya, jam 12. Nggak bisa malam, Pak. Hah? Kami nggak bisa ditawar, Pak. Deadline-nya malam, Pak. Soalnya kami meet, Pak. Meet siapa? Daring. Oh iya. Bahasa Iya. Arab kami, Pak. Oh gitu. Jadi jam Malam boleh, Pak? jangan malam kali. Jam 20. Bisa lah, Pak. 21, Pak. Salah ya. Cocok. Boleh, Pak, boleh. Oke. Cocok. Terima kasih ya, Deal, Pak. deal. Berapa bungkus? Udah bungkus, Pak. Bungkus saja. Bungkus Makan aja, di Pak. sini. Macam jualan aja kalian bikin saya. Oh. Pak, filenya boleh kirim, Pak. Ya. Ya, sebentar. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Filenya ya, file yang ini ya. Oke, saya kira tapi setengah jam pun bisa. Kita masih jam berapa ini? Sebentar aja nya itu. Belum Kirim pada kan? makan, Pak. Makanya. Iya, Pak. Pokoknya yang Makan, Pak. pokoknya yang masuk 9/10 dapat nilai 100. Ya. Yang masuk Bagi jam yang mampu. 9 jam 9/10 nanti kan nampak itu. Yang masuk hari ini sebelum jam 9/10 dapat 100. Setelah itu ya kurang 5 lah. Setengah 10 lah, Pak. Orang jadwalnya 9/10. Ya kan kita lewat akhir kuliah. Ini kita udah close. Ini close nih kita. Kalian kerjakan itu, kalian kirim. Sebelum lewat jam 9/10 kamu bisa dapat nilai 100. Itu dari saya. Ya. Saya kira itu kalau memang tidak ada pertanyaan dan memang kalian harus kerjakan itu segera. Saya kira itu kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.